منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا، حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك، ارضيه في الجنة تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi, wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khuzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faya yul hadirun rahimakumullah, hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para binesepuh, para hujjaj, para asatid, wabil khusus genap pengurus Masjid Al-Istiqomah, khususnya akhinal kiram Al-Ustadz Muhammad Mastur SPDI selaku Ketua DK Masjid Istiqomah, Ketua Seksi Taklim dan Seksi Dakwah Bapak Haji Agus Hidayat dan Bapak Muhammad Taif Maktub. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya dari dunia hingga akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kirami ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Hadratil muallif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa la hadratil Syekh Mukarram al-marhum al-maghfur lah Syekh Haji Nur Ali radhiyallahu wa hadratil Syekh Mukarram Sayyid Syekh hadratil Syekh Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arif min hadrati Syaikh Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu wa usulihi wa furuhi wa usulihi wa furuhi bin Allah yatakhashahum bir rahmati wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah
Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada amma naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Warawal Imam Ahmad anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil insani sittuna wa salasumi'ati mafsilin fa alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqatan. Qalu faman yutiqu dzalika ya Rasulullah? Qala an-nukhamatu fil masjidi tadfinuha wa syai'u tunakhihi anit tariq fa illam taqdir faraqatat duha tudsi'u anka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian minggu yang lalu tentang solat-solat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang solat duha ya. Imam Ahmad telah meriwayatkan satu hadis ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fil insani sittuna wa salasumi'ati mafsilin. Di dalam tubuh manusia terdapat 360 ruas ya. Situna wa salasumi'ati mafsilin ya. 365 ruas. Ini seperti ini ya, ruas-ruas tangan terus ya. Itu kalau dihitung jumlahnya ada 360 ruas. Fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqatan. Jadi bagi manusia itu berkewajiban ya, untuk mensedekahi ya, setiap ruas-ruas yang terdapat di dalam dirinya itu. Jadi 360 ruas ya, itu harus diberikan sedekah. Nah, disedekahin itu. Ketika Rasulullah menyampaikan ini ya, bahwa setiap ruas yang 360 ruas itu harus disedekahin, qalu para sahabat bertanya, fama yutiqu dzalika ya Rasulullah ya, wahai Rasul ya, siapakah yang sanggup ya, memberikan sedekah ya, dari 360 ruas. Jadi setiap hari kita suruh nyedekain itu ruas-ruas yang jumlahnya 360 itu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, an-nukhamatu fil masjid. An-nukhama itu artinya dahak atau kotoran lah gitu ya. Orang suka berdahak atau meludah itu ya, di masjid. Jadi dahak atau kotoran yang terdapat di dalam masjid tudfinuha, itu harus dibersihkan. Jadi intinya kalau masjid kotor gitu ya, meskipun hanya berupa dahak atau ludah seseorang itu ya, maka kita wajib membersihkan kotoran tersebut itu.
Makanya anak-anak kecil itu perlu diawasin gitu ya, itu ya. Kadang-kadang kan cara bersucinya itu belum betul gitu ya. Mungkin masuk ke kamar kecil gitu, kemudian buang air kecil, ya. Mungkin belum cebok atau nyepret ya ke kaki itu, masuk ke masjid itu, nah, jadi belepotan masjidnya. Harus diperhatikan anak-anak itu. Memang yang bagus itu dipisah ya anak-anak itu. Kasih pembimbing tersendiri ya, musyrif itu. Kasih ustadz ya untuk bimbing sholat khusus anak-anak gitu. Biasanya kalau di pesantren-pesantren seperti itu. Saya lama di pesantren ngabdi yaitu di Darun Najah, pesantren modern ya, ala Gontor, persis seperti Gontor itu. Itu juga seperti itu. Ya, anak-anak dipisah itu. Kasih satu pembimbing, satu ustadz ya, satu musyrif. Ya, jadi tidak mengganggu yang di masjid, tidak membuat gaduh, tidak membuat kotor di masjid. Terutama kalau bulan Ramadan ya, dan puasa itu. Sama juga saya pernah ngabdi juga di pesantren Asy-Syafi'iyah, pesantren putri ya, Asy-Syafi'iyah. Pimpinannya waktu itu Ibu Ida ya, Ida Farida Abdullah Syafi'i itu. Itu juga kalau ada anak-anak kecil gitu ya, ada pembimbingnya khusus itu. Dan dibiasakan dilatih sholat duha itu. Terutama kalau Ramadan sebelum pelajaran dimulai ya, itu sholat duha ya, diajarin sholat duha itu ya. Jadi an-nukhamatu fil masjid ya, jadi kotoran ya, berupa dahak atau ludah atau apa sajalah yang ada di dalam masjid, tudfinuha. Sebenarnya kata tudfinuha asli artinya itu mengubur gitu ya. Ya, kalau ada mayit misalnya atau orang meninggal kan dikubur itu ya, tudfinuha. Maksudnya di sini kalau terdapat kotoran di dalam masjid itu harus dibersihkan cepat-cepat gitu ya. Kemudian lagi wasyai'u tunahihi anitorik. Kalau kita misalnya berjalan ya, di jalan ada hal-hal yang sekiranya mengganggu orang yang lalu di jalanan itu ya. Misalnya terdapat paku ya, atau apa saja duri misalnya ya, yang membahayakan orang lewat itu ya, itu harus disingkirkan, harus dibuang itu. Jangan malah sengaja gitu ya, naruh paku supaya ban mobilnya itu atau motornya itu ya pecah gitu ya. Jangan. Nah, seandainya orang berbuat seperti itu tadi ya, membersihkan kotoran yang terdapat di dalam masjid ya, atau menyingkirkan apa saja yang menghalangi jalan yang bisa membuat madorot orang ya, itu sebenarnya memade ya, memade sebagai apa, sedekah gitu ya, sodakoh tadi yang jumlahnya 360 ruas, 360 ruas itu. Fa'ilam takdir ya, lanjutannya kalau tidak mampu, tidak sanggup ya, bersihin masjid males misalnya gitu ya, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu jalan males juga itu ya. Farok atad-duha tujzi'u anka. Nah, maka 2 rakaat sholat duha itu memadai atau mencukupi buat Anda untuk mensedekahi tadi 360 ruas. 2 rakaat saja sudah cukup. Tapi kalau kita niatkan misalnya, kan ada fadilah yang lain gitu ya, supaya rezeki kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan cuma 2 rakaat itu. 2 rakaat tadi baru untuk sedekah saja gitu. Jadi kain tubuh kita, badan kita itu ya. Bisa misalnya
8 rakaat ya. 8 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat ya. Wa sholatud duha, salat duha aqalluha ya, minimal ya, rakaatane. 2 rakaat itu minim. Nah, sejelas-jelasnya orang ya segitulah 2 rakaat itu. Ila samani rokaatin, sampai berapa? 8 rokaat. Nah itu mantap baru itu 8 rokaat. Terasa juga itu. Pagi-pagi ya 8 rokaat, seperti olahraga itu. Kalau main badminton berapa jam? Atau main pingpong itu berjam-jam kuat gitu ya. Iya. Ya, kalau suruh sholat gitu ya, paling gerakan sholat itu kan tertib gitu ya, jadi kayak olahraga juga gitu, tertib. Ada doanya lagi gitu ya. Kalau cuma olahraga kan enggak gitu ya. Iya. Misalnya mau apa smash gitu ya, memang doa gitu, enggak kan itu ya. Tapi kalau gerakan sholat itu ya, doa terus itu ya. Iya. Mas Ali kuat berapa set itu kalau main itu ya? Set master. Nah, coba sholat ya. Sholat apa? Duha itu 8 rakaat itu. Ya. Habis sholat duha baca Quran ya. Ya, 5 juz misalnya. Langsung teler gitu. Olahraga setiap apa? Sabtu Minggu gitu ya. Sholat duha usahakan setiap hari ya. Tiada hari tanpa sholat apa duha. Tiada hari tanpa baca Al-Quran ya. Tiada hari apalagi ya tanpa sholat tahajud. Yang sunah-sunah dihidupkan gitu, dibiasakan itu. Siapa lagi kalau bukan kita, umat Nabi ya. Kalau orang lain nggak mungkin ya, akan sholat duha, kan cuman kita umat Islam itu yang suruh sholat duha. Orang kafir mah nggak ada ya. Wa waktuha, adapun waktu sholat duha, idza halatis sholatun nafilah ya, apabila telah tiba sholat sunnah gitu, ba'da syuruqis samsi, setelah terbit matahari sudah syuruk. Kalau belum terbit sholat duha belum boleh gitu ya. Ya. Ila zawal, sampai tergelincirnya matahari. Jadi kalau belum terbit jangan itu. Ya. Habis subuh ya, itu kan waktu-waktu tahrim itu nggak boleh mengerjakan apa sholat antara subuh sampai terbit matahari. Sama seperti ba'da asar gitu ya, sampai terbenam matahari, itu juga waktu tahrim, waktu-waktu yang diharamkan. Nggak boleh kita ngerjain sholat sunnah itu. Nah, ibadah yang lain ya, ibadah yang lain ya, tadi baca Quran, perbanyak selawat, perbanyak zikir gitu ya. Memang yang enak kalau sudah apa nggak aktif lagi, udah pensiun ya, habis subuh ya terus nyambung gitu ya, nyambung sampai terbit matahari. Sebenarnya enak gitu ya, enak. Ya, jadi waktunya setelah tiba ya, waktu sholat sunnah, yaitu ba'da syuruqis samsi ya, setelah terbit apa matahari, ila zawal, sampai tergelincir matahari. Sampai di situ tentang sholat duha ya. Kalau dihitung kemarin sudah berapa hadis, banyak ya, 7.
8 ya semuanya itu ya, yang berkaitan dengan sholat duha itu ya. Ada satu yang kelewatan ini. Biha yakfillahu ta'ala al-abda ma ahammahu fi dhalikal yaum. Dengan sholat duha ya, Allah akan memberikan kecukupan. Ya. Yakfillahu ta'ala al-abda. Jadi seorang hamba, seorang manusia yang melakukan sholat duha itu Allah akan cukupi ya hajat-hajatnya, keperluannya. Dengan kata lain ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, diatasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ahammahu, apa yang menjadi ya cita-citanya atau keinginannya itu. Fi dzalikal yaum, pada hari itu. Wa yudkhulu fi dhamanillahi, dan masuk di dalam jaminan ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala atau tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ruwet gitu ya, ruwet atau rumit gitu ya, ada bedanya tuh ruwet dengan rumit gitu. Ya. Kalau udah ruwet ini luar biasa, masalah ruwet sekali. Kalau rumit masih apa sistematis gitu ya, tapi kalau ruwet ini udah kacau itu ya. Kacau. Ya udah, kita tawakal pasrah kepada Gusti Allah gitu ya. Atasi dengan apa? Salat duha itu. Itu ada jaminannya. Rawat Tirmidzi, ini dalilnya dari Imam Tirmidzi ya. Ana Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, wa Abi Darin, dan sahabat Abu Darin radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillahi tabaraka wa taala, dari Allah tabaraka wa taala, annahu qala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Hadis apa? Qudsi itu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maksudnya manusia ya. Wahai manusia, kita semuanya ini. La tu'jisni, janganlah engkau menyangka kepadaku ya, bahwa aku tidak akan memberi imbalan. Kita nggak boleh suudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Memang kalau saya sholat duha ya, sampai 6 rakaat atau 4 rakaat, benar-benar Gusti Allah mau apa? Menjamin kebutuhan kita. Jangan ragu gitu. Itu namanya ragu-ragu itu. Yakin aja. Ya, yakin. Kadang-kadang orang alim belum tentu yakin gitu ya. Ya. Orang biasa-biasa saja apalah yakinnya mantep gitu ya. Gurunya nggak yakin, muridnya yakin gitu ya. Itu yang sering saya ceritakan itu ya. Ada seorang ulama di Mesir gitu ya, punya murid ya. Muridnya kalau mau belajar sama guru nyebrang sungai Nil gitu, Sungai Nil. Kata muridnya, wahai Tuan Guru, saya ini orang repot gitu. Kalau punya ongkos ya saya bisa ngaji, bisa ikut belajar. Tapi kalau nggak punya ongkos untuk nyebrang Sungai Nil, pakai apa kapal atau penyeberangan, saya nggak bisa datang itu. Bagaimana caranya Kiai supaya saya bisa jalan di atas air gitu? Kata gurunya, oh ya boleh itu. Akhirnya dikasih doa, suruh baca surat apa? Al-Fatihah ya, kan Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Jadi Al-Fatihah kalau dibaca sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya tadi untuk nyebrang ya, Sungai Nil ya jadi nyebrang itu. Tapi syaratnya harus yakin, kata gurunya seperti itu.
Sudah yakin saja kamu amalin ya. Fatihah setiap kamu nyebrang baca Fatihah. Muridnya yakin gitu, bener gitu. Begitu dia jalan nyebrang, udah seperti jalan biasa saja, melangkah saja biasa. Nah, suatu ketika sang murid ini punya ya syukuran lah gitu, ngundang gurunya, nah, sama murid-muridnya, diundang gurunya itu. Begitu sampai di tepi Sungai Nil, gurunya nanya, ya, wahai murid, kamu ngundang saya dengan murid-murid yang lain itu. Terus ini bagaimana cara nyebrangnya gitu? Nah, baru muridnya jawab, wahai Tuan Guru, Tuan Guru lupa. Dulu kan Tuan Guru ngasih apa? Amalan, suruh baca Fatihah. Kalau mau nyebrang, saya disuruh baca Fatihah. Mang sudah diamalin? Sudah, saya tiap nyebrang seperti itu, baca Fatihah, nyebrang aja. Kata gurunya, ya udah kamu duluan gitu. Nyebrang muridnya duluan itu, jalan biasa. Ketika gurunya mau nyebrang, nggak berani itu gurunya itu, takut tenggelam. Itu namanya nggak yakin, kurang yakin dia itu. Ini juga sholat duha seperti itu. Jangan menyangka Allah itu ya tidak akan memberikan apa balasan atau imbalan. Yakin saja kepada Gusti Allah itu. Min arba'i rakaatin, dengan sholat duha 4 rakaat min awalin nahar, yang dimulai dari awal hari, pagi hari, mulai terbit matahari. Kata Allah Subhanahu wa taala, akufuka akhirahu, maka akan aku cukupi di akhir hari itu dari segala kebutuhannya, segala hajat-hajatnya, segala keinginannya. Kalau pagi sholat duha di awal hari ya, berapa tadi? 4 rakaat. Nanti sorenya atau akhirnya akan dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari itu belum, ya besok ulang lagi, mungkin belum yakin, belum benar gitu ya, belum benar. Jadi kita harus yakin betul gitu ya, jangan ragu-ragu. Selanjutnya sholat istikharah ya, sholatul istikharati wa du'ahu, sholat istikharah ya, dan doanya. Istikharah ini kan apa namanya, mohon ya, mohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberikan apa, petunjuk ya, kebaikan ya. Misalnya seseorang mau kerja ya, banyak pilihan kerjaan itu, mana yang mau dikerjakan ini, yang mau dijalanin yang mana gitu, ragu gitu ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyari mimpi, bukan itu. Kadang-kadang kan ada orang nyari mimpi. Ya mimpi itu termasuk, ada mimpi yang apa, yang benar gitu ya. Ya. Ada mimpi yang tidak benar gitu ya. Para nabi biasa itu bermimpi gitu ya. Orang-orang soleh juga terbiasa mimpi-mimpi yang baik gitu ya. Wa minas syarafil ladzi ja'alahu Allahu ta'ala li hadhil ummati ma a'addahu minas sawabil jazili wa wa'ada bihi minal khairil jalil ala ba'di sholawatil makhsusah. Jadi di antara kemuliaan yang Allah berikan ya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semuanya, yaitu Allah berikan pahala yang begitu besar ya, minas sawabil jazil, pahala atau berupa pahala yang besar, wa wa'ada bihi minal khairil jalil, dan dijanjikan berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ba'di sholawatil mahsusah, itu lantaran ya mengerjakan sebagian sholat yang tertentu ya. Tadi yang pertama sholat apa tuh? Duha ya, berikutnya sholat apa? Istikharah.
Wa fit Tirmidzi ya, an Sa'id bin Abi Waqqas ya. Imam Tirmidzi meriwayatkan ya dari Sa'id bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati ibni Adam kasratu istikharatillahi waridahu bima qadallahu wa min saqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallahi wa sukhtuhu bima qadallahu ya. Termasuk manusia yang beruntung ya, atau termasuk orang yang bahagia ya, masuk golongan orang-orang yang bahagia, kasratu istikharatillahi, yaitu orang yang banyak melakukan sholat apa, istikharah. Dikit-dikit ada masalah istikharah gitu. Mau cari ya calon mantu istikharah, mau cari calon istri lagi istikharah gitu. Ya kan itu berbahaya tuh ya. Bisa perang Bratayuda ya. Makanya harus istikharah dulu gitu. Nah, syukur-syukur nyuruh itu ya. Nah itu tergolong orang yang bahagia jika dia banyak melakukan apa, istikharah. Jangan ngikutin nafsu saja gitu ya. Waridahu bima qadallahu ya. Dan ridho terhadap apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tandanya orang bahagia seperti itu, Pak. Satu, banyak sholat istikharah ya. Yang kedua, dia ridho, rela, qanaah, menerima ya dengan apa yang sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha sudah ya, sholat sunnah sudah gitu ya, tapi jalan rezekinya ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah itu memang sudah apa, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melawan itu. Maka tidak tepat kalau ada orang berantas kemiskinan gitu ya. Berantas apa? Kemiskinan itu. Yang tepat itu berantas kemaksiatan, itu tepat gitu ya. Berantas maksiat ya. Berantas narkoba gitu. Kalau berantas kemiskinan jangan itu. Kalau kemiskinan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, memang mau melawan Gusti Allah nggak bisa gitu. Tinggal dibimbing saja orang fakir, orang miskin, diarahkannya supaya baik ya. Dituntun ya hidupnya gitu, dituntun, disantuni ya. Itu kewajiban orang-orang yang mampu, yang kaya gitu ya. Jangan dicuekin, jangan dihina, jangan dipandang sebelah mata ya. Dikatain macam-macam gitu ya. Jangan. Dituntun, dibimbing itu supaya hatinya tidak tersayat-sayat itu. Memang nggak enak jadi orang miskin, jadi orang fakir, nggak enak itu. Kalau dibimbing, diarahkan, sungguh pun dia fakir, dia miskin, dia nggak suka minta-minta. Dia nerima tadi itu, bima qadallahu itu. Dia menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada orang kepengen jadi orang fakir, orang miskin, nggak ada. Ini semua kalau dicek dalam hatinya kepengen jadi orang kaya semua ini tuh. Karena seperti itu nah. Apalagi Ustadz Master ini pengen jadi pedagang kaya ya. Juga penasehat kita ini maunya jadi orang kaya terus itu. Ya. Nah kalau ditakdir jadi fakir miskin ya,
kita arahkan, kita bimbing gitu. Sahabat Nabi banyak yang fakir miskin itu. Sering saya ceritakan itu ya. Ahlus Suffah namanya itu, ditampung oleh Rasulullah gitu. Sehari-hari ya hidupnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanggung oleh Rasulullah itu. Kalau ada rezeki dimakan bersama-sama, kalau tidak ada ya lapar bersama-sama itu Rasulullah itu. Pernah itu Abu Hurairah ya, itu kan orang fakir, sahabat fakir miskin, dan itu jadi ketuanya, ketua seksi taklim kayak Pak Haji Agus itu ya. Cuman zamannya orang-orang fakir itu Abu Hurairah, ketuanya Abu Hurairah. Waktu itu sudah 2 hari nggak makan itu. Coba bayang, 2 hari nggak makan. Kita pagi-pagi belum ngopi aja udah kelabakan. Kalau nggak niat puasa. Ini 2 hari. Teman-temannya 70 orang juga seperti itu.